Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 331. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Keluarga Wendy tidak mau mengemasi barang bawaan mereka. Semua orang menyalahkan Marcel, bahkan Albert. Mereka memiliki kesempatan untuk menetap di Bandung. Sejak itu, dia telah memasuki perusahaan Kauri untuk mengubah nasibnya. Tetapi sekarang, kesempatan besar yang berumur pendek telah hancur karena kecerobohan sesaat Marcel. Ketika semua orang berkumpul di ruang tamu, mata yang menatap Marcel penuh dengan kebencian. Marcel, ini semua hal baik yang kamu lakukan. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin kami bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini sekarang? Dengan sampah sepertimu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melakukan hal seperti ini kepada Ariel? Saat ini, sepertinya tidak ada yang akan memperlakukan Ariel sebagai orang yang tidak berguna lagi. Mengapa Marcel tidak menyesalinya? Dia tidak sabar untuk berlutut dan meminta maaf kepada Ariel. Selama dia bisa tinggal di Bandung, selama dia bisa bekerja di perusahaan Kauri, dia bersedia melakukan apa saja. Sayang sekali dalam kasus ini, Ariel tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Bibi Lina, tidak bisakah kamu membujuk Kauri lagi? Marcel memandang Lina dengan harapan dan bertanya. Lina menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dan apa yang dikatakan Kauri barusan sangat jelas. Jika dia ingin bersyafaat untuk keluarga Wendy, Lina hanya bisa pergi bersama keluarga Wendy. Bagaimana dia bisa mempertaruhkan kebahagiaannya sendiri? Saya tidak bisa melakukannya, Lina berkata. Wendy menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini, dia tidak berani mengandalkan status tetua, karena kata-kata Ariel jelas membuatnya takut. Kematian Jenny adalah bukti terbaik. Sebelumnya, dia merasa Ariel ditekan oleh Lina. Dan dia bisa menggunakan ini untuk tinggal di Bandung. Tetapi dari apa yang terjadi sekarang, Ariel tidak dikendalikan oleh Lina. Tetapi Ariel menghormati Lina. Jadi tidak mempermasalahkan mereka untuk tinggal. Sekarang Marcel telah melakukan hal bodoh seperti itu. Ariel tidak memberikan wajah pada Lina. Bahkan Lina tidak dapat mengubah hasil ini. Lina, kembalilah ke Sunda ketika kamu punya waktu, kata Marcel. Setelah kelompok itu pergi, Lina duduk di sofa dengan mata kosong. Dan dia mulai memikirkan satu hal. Meskipun Lina sangat takut karena insiden nenek Ariel saat itu, seiring berjalannya waktu, ketakutan Lina berangsur-angsur berkurang. Dan bahkan dia merasa bahwa dia adalah ibu Kauri. Jadi dia bisa memanfaatkan ini dan tetap tidak menempatkan Ariel di matanya. Dia berpikir bahwa tidak mungkin bagi Ariel untuk menjadi kuat di depannya. Tetapi sekarang memikirkan apa yang dikatakan Ariel sebelum dia pergi. Dia tidak kuat di rumah hanya karena dia tidak menyentuh intinya. Lina mengerti bahwa beberapa hal yang Ariel dapat mundur. Tetapi beberapa hal tidak. Dia harus memperjelas batasannya. Jika tidak, kemungkinan besar nasibnya akan seperti nenek Ariel. Terlebih lagi, dia adalah ibu mertua yang tidak memiliki hubungan darah. Setelah Ariel meninggalkan villa, dia menemukan Bimo untuk membantu menyelidiki di mana kampung halaman Inem. Meskipun dia memiliki informasi kontak Rianti, hanya kamu dapat langsung bertanya apakah melakukan panggilan telepon. Tetapi Rianti masih di kota. Jadi dia pasti akan khawatir tentang situasi Inem. Bimo akan memenuhi semua persyaratan Ariel dan langsung mengirim sekelompok orang keluar. Ariel, kamu terlihat sangat marah. Apa yang terjadi? Bimo bisa merasakan kemarahan Ariel. Tapi dia sangat bingung. Apa yang membuat Ariel marah? Ariel sudah sangat mengendalikan dirinya. Jika tidak, Marcel akan mati di villa sisi gunung. Tidak masalah jika dia dipukuli. Tetapi Inem tidak bersalah. Dan Inem dipukuli karena dia tidak berkompromi dengan Marcel. Yang membuat Ariel semakin marah ketika dia memikirkannya. Tidak apa-apa. Ini masalah kecil, kata Ariel. Bimo mengangkat bahu tanpa daya. Karena Ariel tidak mengatakan apa-apa, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi.
Di kampung halaman Inem, ada banyak kubis busuk dan telur busuk di pintu. Dan beberapa orang bahkan memercikkan kotoran ke halaman. Karena banyak penduduk desa berpikir bahwa Inem akan mempermalukan mereka di desa ini dan mencoreng nama baik desa, mereka ingin mengusir Inem. Sekarang desas-desus itu hampir menjadi kenyataan oleh mereka yang membicarakannya. Dan semua orang berpikir bahwa Inem pasti telah melakukan sesuatu yang memalukan di luar. Jadi dia akan membalas dendam oleh orang lain. Melihat sampah di halaman. Dan bahkan kotoran yang bau. Inem duduk tak berdaya di pintu ruang utama. Sejak suaminya meninggal. Beberapa orang mengatakan bahwa bagian depan pintu janda itu tidak bersih. Dan ada pria yang muncul setiap saat. Di rumahnya orang akan mengatakan dia membawa laki-laki. Setelah Inem mengetahui tabu-tabu ini, untuk melindungi reputasinya, dia tidak menghubungi pria manapun di desa, atau membiarkan pria manapun muncul di rumahnya. Tetapi meskipun demikian, dia masih tidak bisa menghentikan gosip orang-orang itu. Kata-kata itu terngiang di benak Inem seperti kutukan. Dia dipaksa bekerja, dan bahkan dibayar untuk menyewa rumah, hanya untuk menghindari mendengar penduduk desa berbicara. Kali ini, Inem tidak akan mau kembali kecuali harus. Tapi tanpa pekerjaan, kemana dia bisa pergi? Inem, wanita busuk sepertimu, yang bermain-main di luar, memiliki wajah untuk kembali ke desa. Kamu akan mempermalukan seluruh desa. Aku tidak mau tinggal di desa dengan wanita jalang sepertimu. Orang sepertimu benar-benar tidak tahu bagaimana harus malu. Kamu tidak tahu berapa banyak pria yang telah kamu kencani di luar. Siapa yang tahu jika seseorang akan datang untuk mengganggumu? Dalam kasus apa yang harus kami lakukan jika kami terlibat? Orang-orang yang berbahaya. Masuk dan keluar. Di luar pintu. Di luar halaman tembok. Ada raungan omelan terus-menerus. Inem hanya bisa menutupi telinganya dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Ini adalah rumahnya. Bagaimana dia bisa pergi dari sini? Bahkan jika itu adalah pelarian sementara. Dia tidak akan pernah bisa kembali. Dan orang-orang di luar pintu, yang memiliki kualifikasi untuk mengusirnya. Kepala desa ada di sini. Kepala desa ada di sini. Kepala desa, pikirkan cara untuk mengeluarkan Inem dari desa kita. Atau seluruh desa akan dipermalukan olehnya. Tidak bisa membiarkannya tinggal di desa kami. Farel adalah pria parubaya dengan perut buncit. Dia sudah mendengar tentang Inem. Dia dulu sangat tertarik pada Inem. Tetapi dia tahu bahwa Inem tidak mau mengikutinya. Dia sudah lama ingin mencari alasan untuk mengancam Inem dengan balas dendam. Tapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Kali ini, Tuhan membuka matanya dan menciptakan kesempatan untuknya. Ketika dia berjalan ke pintu, Farel berkata dengan sikap tinggi, "Inem, apa yang kamu lakukan bersembunyi di rumah? Jika kamu tidak menjelaskannya, aku hanya bisa menggunakan identitas kepala desa untuk mengusirmu," kata Risno. Meskipun Inem menutup telinganya, suaranya tidak sepenuhnya terisolasi. Dia bahkan lebih putus asa ketika mendengar kata-kata Risno. Bagaimanapun, Risno adalah kepala desa, dan kata-katanya lebih berbobot daripada penduduk desa lainnya. Jika Risno ingin mengusirnya, mungkin dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Inem, tidak ada gunanya bagimu untuk bersembunyi. Aku wali kota desa. Bahkan jika aku memaksa masuk, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Kamu harus keluar. Rino melanjutkan di pintu. Inem berdiri dan mengambil napas dalam-dalam. Itu benar-benar bukan cara untuk terus melarikan diri seperti ini. Buka pintunya. Inem melihat mata menghina yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Dan semua orang memiliki pandangan menghakimi. Pada usia rata-rata, kamu masih sangat tidak bahagia. Dan kamu masih bermain-main di luar. Ini benar-benar memalukan bagi kami para wanita. Bahkan jika kami ingin membesarkan seorang putri. Kamu tidak harus menjual tubuhmu. Risno memandang Inem dengan dingin. Inem menolak untuk mematuhi apapun yang dia lakukan sebelumnya. Tetapi sekarang dia bertindak sebagai simpanan bagi orang lain dan merayu pria. Yang membuatnya sangat tidak bahagia. Seorang jalang bau. Masih ada gapura di depannya. Inem, aku telah mendengar semua skandal yang kamu lakukan di luar. Sekarang kamu telah secara serius mempengaruhi reputasi desa kami. Dan kami telah melihatnya.
Tidak ada yang ingin kamu tinggal di desa ini. Saya menyarankan kamu untuk pindah sebagai sesegera mungkin. Benar, kata Risno. Inem memiliki keluhan di masa lalu. Dan dia akan menanggungnya diam-diam. Karena dia tidak memiliki suami. Dan tidak ada yang akan mendukungnya. Dan jika dia ingin membesarkan Rianti dengan aman, dia tidak dapat menimbulkan masalah. Tapi sekarang, dengan cacian kotor, Inem tidak akan pernah mengakuinya. Risno, skandal apa yang aku lakukan? Ini semua hanya rumor. Apakah kamu punya bukti? Kata Inem. Apakah Anda ingin bukti? Orang-orang datang ke pintu. Ini adalah bukti terbaik. Jika Anda tidak merayu orang di luar, bagaimana mungkin seseorang datang dan memukuli Anda? Bersambung.